Bukankah karena kemiskinan seseorang tidak dapat mendengar dan melihat berita-berita terkini, maka ia menjadi terbelalak? Bukankah karena kemiskinan seseorang dapat menjual akidahnya, maka ia menjadi kufur? Masalah ini terus dan terus berputar bagai lingkaran setan yang seolah-olah tidak ada pemecahannya. Oleh karena permasalahan ini, maka mengilhami kami untuk menyampaikan satu syarahan yang bertema ekonomi syariah pendorong penguatan ekonomi rakyat. Untuk mengawali syarahan kita pada kali ini, marilah kita dengarkan satu firman Allah sebagai landasan kita, sebagaimana yang terdapat dalam surat Al-Baqarah ayat 275 yang akan dikumandangkan oleh qari'ah kami sebagai berikut. Wow. Artinya, hamba berlindung kepada Allah dari godaan syaitan yang terkutuk dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Orang-orang yang makan riba tidak dapat berdiri melainkan seperti berdirinya orang-orang yang kerasukan syaitan lantaran tekanan penyakit gila. Keadaan mereka yang itu adalah disebabkan mereka berkata, sesungguhnya jual beli itu sama dengan riba. Padahal Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. Orang-orang yang telah sampai kepadanya larangan dari Tuhannya lalu terus berhenti dari mengambil riba, maka baginya apa yang telah diambilnya dahulu sebelum datang larangan dan urusannya terserah kepada Allah. Orang yang mengulangi mengambil
mengisyaratkan kepada kita umat Islam untuk memiliki ekonomi yang kuat. Sekarang mari kita kaji secara mendalam tentang ayat ini. Imam Ibnu Katsir di dalam kitabnya Tafsir Ibnu Katsir jilid ketiga menyebutkan bahwa sebab diturunkan ayat ini berawal dari sebuah pertanyaan Sa'ad bin Abi Waqqas kepada Sayyidina Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wahai Rasulullah, aku memiliki harta yang banyak, akan tetapi pewarisku hanya satu orang anak. Bagaimana jika aku bersedekah 2/3-nya? Rasul menjawab, tidak boleh. Bagaimana jika 1/2-nya? Rasul menjawab, tidak boleh. Bagaimana jika 1/3-nya? Rasul menjawab, tidak boleh. Seraya melanjutkan perkataannya, innaka anta warasatuka aghniya khairan min anta darahum ala tayyatakafarunan. Sungguh aku mengharapkan jika engkau dapat warisi keturunan yang kaya dan berharta, dan itulah yang terbaik daripada engkau warisi keturunan yang lemah lagi papa, serta hanya mengharapkan belas kasih orang lain. Dari penjelasan ini, kisah ini menjelaskan kepada kita bahwasanya Islam menginginkan agar setiap orang tua meninggalkan generasi penerus mereka dalam keadaan kuat fisik, kuat mental, dan kuat perekonomiannya. Syekh Mustafa Al-Maraghi menafsirkan kalimat "Khafu alaihim" sebagai suatu kekhawatiran jikalau anak-anak hidup terlantar dan tersia-sia. Mengapa demikian? Karena telah diketahui bersama kalau sejahtera tidak sejahteranya seseorang, makmur tidak makmurnya seseorang dilihat dari keadaan ekonominya. Apabila ekonominya baik, maka apa yang menjadi hajat dalam hidupnya akan mudah untuk didapatkan. Akan tetapi, jikalau ekonominya buruk, maka secara pasti apa yang menjadi hajat dalam hidupnya akan sulit untuk terpenuhi. Hadirin wal hadirat rahimakumullah, dalam dunia ekonomi kita mengenal ada 3 buah sistem ekonomi. Pertama, sistem ekonomi sosialis, di mana pemerintah secara mutlak mengurus dan mengelola keadaan perekonomian mereka. Kedua, sistem ekonomi kapitalis, di mana dalam sistem ini, di mana pemerintah, kedua, sistem ekonomi kapitalis, di mana setiap individu, setiap wirausahawan berhak mengurus dan mengelola keadaan perekonomian mereka. Sistem ekonomi inilah yang telah membuat jarak yang sangat jauh antara yang kaya dengan yang miskin, dan juga telah mengakibatkan yang kaya semakin kaya dan yang miskin semakin miskin. The rich richer and the poor poorer. Ketiga, sistem ekonomi Islam, di mana dalam sistem ini yang diangkat ke permukaan adalah nilai-nilai ukhuwah dan nilai-nilai kebersamaan, dengan artian setiap orang harus saling tolong-menolong, yang kaya menolong yang miskin, yang kuat menolong yang lemah. Tidak ada jarak antara mereka, bahkan mereka merasa bahwa mereka adalah satu kesatuan yang tak dapat dipisahkan. Dari penjelasan ini, maka timbullah sebuah pertanyaan, bagaimana teknis untuk merealisasikan prinsip ini? Sebagai jawabannya, mari kita renungkan firman Allah dalam surat Az-Zariyat ayat 19 yang akan dikumandangkan oleh qari'ah kami sebagai berikut. Dan harta-harta orang miskin mereka berhak
tidak mendapatkan kebahagiaan. Hadirin wal hadirat rahimakumullah. Firman Allah pada ayat ini dengan tegas dan jelas mengisyaratkan kepada kita bahwa pemberdayaan ekonomi diproyeksikan demi kesejahteraan bersama. Islam menolak keras adanya ekonomi dalam bentuk Oligopoli dan ekonomi yang diorientasikan hanya untuk kepentingan pribadi. Prinsip ini harus kita aplikasikan di negara kita. Jikalau kita menginginkan negara kita menjadi negara yang maju dan damai, apalagi jikalau kita perhatikan di negara kita Indonesia ini masih terdapat 37,5 juta jiwa umat manusia yang berada di bawah garis kemiskinan. Lalu berapa banyakkah umat Islamnya? Setelah diteliti oleh lembaga peneliti di Indonesia, terdapat 30 juta jiwa umat Islam yang berada di bawah garis kemiskinan. Sebuah pertanyaan besar yang ada di pikiran kita semua, mengapa umat Islam lebih banyak tenggelam dalam kemiskinan? Menurut Kiai Haji Zarkasi, pertama, banyak di antara kita yang hanya berorientasi pada keakhiratan saja. Mereka memiliki pemahaman yang sempit terhadap hadis Nabi Muhammad SAW. Dunia jiwa, Dunia adalah bangkai yang menjijikkan, dan dunia sejidul mukminin. Dunia adalah penjara bagi umat Islam. Pemahaman yang sempit terhadap kedua hadis ini mengakibatkan permasalahan duniawi ditinggalkan dan Islam pada akhirnya identik dengan masalah kemiskinan. Kedua, kemunduran ekonomi umat Islam disebabkan dalam melaksanakan ekonomi, mayoritas umat Islam masih berpikir dengan corak agraris dan kolot. Padahal saat ini dunia bisnis membutuhkan orang-orang yang kreatif dan siap untuk saling berkompetensi dengan yang lainnya. Bagaimanakah konsepsi Islam dalam perekonomian? Mari kita simak bersama firman Allah dalam surat An-Nisa ayat 29 yang akan dikumandangkan oleh qari'ah kami sebagai berikut. Hai orang-orang yang beriman, apabila diseru untuk menunaikan sembahyang pada hari Jumat, maka bersegeralah kepada mengingat Allah dan tinggalkan jual beli. Yang demikian itu lebih baik bagi kamu jika kamu mengetahui. Apabila telah ditunaikan sembahyang, maka bertebaranlah kamu di muka bumi ini dan carilah karunia Allah dan ingatlah Allah banyak-banyak supaya kamu beruntung. Dalam tafsir Al-Maraghi menyatakan bahwa halalnya perniagaan transaksi jual beli jika terjadi saling meridhoi antara keduanya. Sebaliknya Islam sangat adanya penipuan, pendustaan, dan pemalsuan barang. Hal ini menunjukkan bahwa ayat ini merupakan dasar dari sebuah sistem ekonomi Islam, dan ayat ini pula merupakan himbauan kepada kita agar tidak mencari keuntungan dengan cara menghisap darah orang lain, yakni riba. Berdasarkan prinsip ini, maka dapat dipahami bahwa ekonomi Islam adalah ekonomi yang muawanah. Terdapat di dalamnya ekonomi mudharabah, Musyarakah, dan alhamdulillah
menopang prinsip ini, Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Man kana lahu malun falyatasaddaqu bimalihi, wa man kana lahu quwwatun falyatasaddaqu biquwwatihi, wa man kana lahu ilmun falyatasaddaqu biilmihi." Siapa yang memiliki harta, siapa yang memiliki kekuasaan, maka bersedekahlah dengan kekuasaannya. dan Siapa yang memiliki ilmu, maka bersedekahlah dengan ilmunya. kami mengajak kepada seluruh umat Islam untuk bersama-sama mengaplikasikan sistem perekonomian Islam, yakni dengan cara pemberdayaan ekonomi umat, maka secara segala bentuk kebodohan, keterbelakangan, dan kekufuran akan hilang dengan sendirinya. Amin ya rabbal alamin. Sebelum kami meninggalkan mimbar keramat ini, kami akan meninggalkan sepatah dua patah kata